Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga kita. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian, Kamis 4 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Sabda Allah tidak terbelenggu. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata, yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Markus. Inilah perintah pertama, dan yang kedua sama dengan yang pertama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Kasih kepada Tuhan dan Sesama.
Pada suatu waktu, seorang ayah bercerita bahwa ia tidak menyambut komuni karena ulah dua pemuda di gereja. Kedua pemuda itu duduk di depan ayah tersebut. Sejak awal masuk, ayah tersebut melihat kedua pemuda itu lebih banyak ngobrol dan tidak mengikuti perayaan Ekaristi dengan husuk. Saat tiba waktunya komuni, ayah tersebut memberitahu mereka untuk tidak menyambut komuni. Beliau tidak mau saat kita berdoa itu orang main-main, tidak sungguh-sungguh, lalu dengan seenaknya mau pergi terima komuni. Akhirnya, beliau pun tidak ikut menyambut karena hatinya tidak terarah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus dengan sangat tepat menunjukkan hukum yang utama dalam kehidupan manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatian dan pemberian diri secara penuh kepada Tuhan merupakan keutamaan yang pertama. Patutlah Tuhan mendapat tempat yang pertama dan utama dalam hati kita, karena Ia telah mencipta dan memelihara hidup kita. Pemberian diri kita sepenuhnya merupakan bentuk syukur, terima kasih atas segala kebaikannya. Ada begitu banyak hal dapat kita perbuat sebagai bentuk totalitas pemberian kita mengasihi Tuhan. Laksanakan kegiatan rohani dengan hati ikhlas, penuh cinta, tidak main-main ketika beribadat. Ikuti perintahnya dan menjauhi hal yang Tuhan larang, serta memelihara dan merawat alam ciptaannya. Hukum berikutnya ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidaklah cukup kita mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan menjadi lengkap bila mana kita pun mengasihi sesama kita. Bila ada orang yang husuk berdoa, taat menjalankan kewajiban agama, namun bersikap jahat terhadap sesama, maka orang lain pasti bertanya-tanya, orang ini rajin sembahyang, tapi kok kelakuannya jahat begitu ya? Bila kita telah merasa diri mengasihi Tuhan, maka sikap kita terhadap sesama pun harus penuh dengan kasih. Kasih kita kepada Tuhan tentu akan tampak pula kepada sesama kita. Semoga demikian. Amin.